A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surah Al-Imran ayat 195 sampai ayat 200. Fastajaba lahum. Jadi ini terakhir ya. Insyaallah minggu depan surah An-Nisa. Fastajaba lahum rabbuhum. Fastajaba maka mengabulkan doa lahum bagi mereka Rabbum Tuhan mereka. Anni sungguh aku, Allah maksudnya ya, la tidak udiu menyia-nyiakan amal amilin amal orang-orang yang beramal, minkum di antara kalian, min zakarin dari laki-laki, au unsa atau perempuan, ba'dukum min ba'din sebagian kalian ya kepada sebagian yang lain. Nah, sampai situ dulu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini gibtohnya perempuan. Jadi kan orang laki-laki itu ya kan bisa berjihad, bisa berperang di zaman Nabi, bisa beribadah yang lebih dibandingkan perempuan. Bagaimana dengan kami ya Rasulullah, dengan wanita, dengan ibu-ibu, apakah mendapatkan yang sama dengan laki-laki? Kami ingin berjihad, kami ibu-ibu gimana bisa berjihad? Apa jawaban Rasulullah? Jihadunna fi baitikunna. Jihadnya ibu-ibu, jihadnya wanita istri itu adalah di rumah. Nah, itu. Jadi pahala itu sama Allah berikan ya sebagaimana laki-laki kalau dia taat kepada suaminya sama, jadi tidak dibedakan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ayat ini bahwa fastajaba lahum rabbuhum, ya Allah mengabulkan doa-doa mereka, Allah menerima apa yang terjadi kepada mereka. Ya Allah, lahum rabbum Allah. Apa kata Allah? Anni la udiu amal amilin minkum min zagahun. Aku kata Allah, sesungguhnya aku la udiu tidak menyia-nyiakan amal amilin amalnya orang-orang yang beramal, minkum di antara kalian, min zakir au unsa, baik dia laki-laki ataupun perempuan. Jadi sama aja. Kalau perempuan itu taat kepada Allah mendapatkan pahala yang sama dengan laki-laki. Jadi nggak bisa dibeda-bedakan Pak. Ya kan? Maksudnya apa adalah laki-laki perempuan yang sama-sama taat kepada Allah, maka Allah itu tidak lihat jenis kelaminnya. Ya, Allah tidak melihat dia laki-laki, Allah tidak melihat perempuan. Kalau perempuan yang maksiat, ya dosanya juga sama dengan laki-laki. Ya kan ya? Ya kan, wanita pelacur sama dengan laki-laki yang tukang jajan. Nah, ya sama aja dosanya. Ya, wanita yang taat sama pahalanya dengan laki-laki yang taat. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sungguhnya Allah tidak melihat wajahmu, fisikmu, ya laki-laki atau perempuan, tidak melihat hartamu, jabatanmu. Yang Allah lihat adalah hati dan amal. Jadi artinya adalah Allah menyamakan apa yang terjadi baik laki-laki dan perempuan. Kalau dia beramal maka Allah berikan pahala yang sama. Ya, ayat ini sebenarnya berawal dari peristiwa tentang hijrah. Waktu itu yang hijrah itu hanya laki-laki. Ya, karena memang pahalanya buat laki-laki. Kenapa perempuan enggak? Baru turun ayat ini. Padahal begini Pak, setiap ayat Al-Quran kalau ditujukan kepada laki-laki maka perempuan juga ikut. Ya kan ya? Sama gitu. Tapi kalau perempuan khusus perempuan gitu. Ya itu. Ya inilah orang. Jadi wanita-wanita zaman dulu tuh iri dengan laki-laki yang pahalanya besar. Padahal sama aja. Pahalanya itu sama diberikan kepada laki-laki.
Ba'dukum min ba'din. Itu kan ayatnya gitu. Ba'dukum min ba'din. Sebagian kalian dari sebagian yang lainnya. Falladzina hajaru, maka orang-orang yang berhijrah, wa ukhriju, dan mereka keluar min diarihim, dari rumah mereka, wa uzu, dan mereka disakiti, fisabili, di dalam jalan agamaku, wa qatalu, mereka membunuh, wa qutilu, dan mereka dibunuh. Arti siapa nih? Sama. Jadi orang-orang di zaman Nabi itu yang hijrah, yang pula yang diusir oleh orang-orang kafir Mekah, mereka ke Madinah, ya kan ya, mereka disakiti, mereka dibunuh, mereka membunuh, mati-mati itu dalam peperangan ya. Apa kata Allah? La ukaffiranna anhum sayyiati, sungguh pasti Allah akan menghapus buat mereka dosa-dosa mereka. Sayyiati, Allah hapuskan dosa mereka. Artinya orang-orang yang berhijrah, Allah hapuskan dosa-dosa mereka. Ya, bukan hanya itu, udkhilannahum jannatin tajri min tahtil ard. Allah sungguh Allah masukkan ke mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi sama saja, laki-laki perempuan yang taat, laki-laki perempuan yang hijrah sama mendapatkan pahala. Makanya yang lebih berat kita laki-laki, Pak. Dalam surah An-Nisa kan ar-rijalu qawwamun, nanti nih ada di surah An-Nisa. Laki-laki itu perempuan apa pemimpin bagi wanita. Ya kan ya, yang diminta pertanggungjawaban kita, seorang ayah kepada anaknya, seorang suami kepada istrinya. Nah, ini nih. Ini kan mau dekat lagi Ramadan. Kita punya istri, kita punya anak perempuan, sampaikan. Ya, nah sampaikan istri, ya kan, mama atau siapa panggilannya. Sampaikan, ya sebentar lagi Ramadan, punya utang puasa cepat lunasi. Kan kalau kita kan nggak main ya, ada yang main di sini nggak ada. Yang main kan istri kita, kecuali memang sudah tua, udah nggak main lagi, ya, itu beda. Ya kan biasanya tuh perempuan tuh pasti ada hutang puasa. Nah udah dekat bulan Ramadan nih, sekitar 15, 16, 17 hari lagi kan. Karena malam Ahad kita akan nisfu Sa'ban, ya kan? Berarti 15 hari lagi itu malam Ahad. Ya kan? Nah, karena itu ya sampaikan yang punya utang Ramadan kemarin. Jangan sampai udah masuk Ramadan baru ingat masih punya utang puasa. Astagfirullahaladzim. Kita nih laki-laki ini pemimpin, suami, ayah, maka wajib tuh. Yang dosa bukan perempuan, Pak, kita yang dosa. Kita yang dosa. Kalau punya istri, punya anak perempuan yang masih punya utang, kita sampaikan. Karena nanti tanggung jawabnya kita sebagai suami. Ya Pak ya, sampaikan yang punya utang nih, jangan sampai istri kita masih punya utang. Sebab kalau nggak dibayar, jadi double nanti. Udah wajib bayar dan wajib fidyah, qada dan fidyah. Bagi siapa? Bagi orang yang melalaikan kewajiban puasa. Nah itu. Kadang-kadang kita juga salah paham tentang fidyah. Fidyah itu untuk siapa sih? Dalam kita kembali ke Al-Quran. Faman kana minkum maridon aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhur. Adapun orang yang sakit, orang yang haid, itu ya. Orang yang haid, orang yang termasuk haid itu sakit dalam perjalanan, maka dia wajib qada bukan fidyah. Siapa yang fidyah? Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun. Ya, wa 'alal ladzina yutiqunahu, orang yang tidak mampu pikun, karena pikun itu tua yang tidak ada harapan muda lagi. Sakit yang tidak ada harapan sembuh. Maksudnya sakitnya enggak ada harapan sembuh kecuali mati. Nah, itu fidyah. Nah, kalau kita kan kadang-kadang ya ijab qabul fidyah ini salah ngomongnya. Mari kita ijab qabulkan. Mungkin ini almarhum karena lalai, karena enggak ada tuh Pak, lalai itu enggak ada. Karena sakit enggak ada harapan sembuh, karena ya tua pikun, nah baru boleh tuh fidyah. Kalau dia sakit ada harapan sembuh bukan fidyah, qada.
Kalau dia head kodok. Kalau dia hamil lupa, enggak namanya lupa. Itu dalam hadis rufi'al qalamu an salasin, diangkat beban hukum. Artinya enggak ada dosa orang yang apa? Orang yang lupa, orang yang lalai, orang yang lalai enggak, bukan lalai. Kalau lalai emang enggak, lupa, orang yang lupa enggak sengaja. Itu enggak ada beban hukum. Jadi sakit oke, kalau sakit enggak ada harapan sembuh. Kalau sakitnya ada harapan sembuh, kodok bukan fidyah. Kalau orang yang udah mati bagaimana Ustadz? Kodok tetap, tapi kodoknya siapa? Ahli warisnya, anaknya. Ini kan kadang-kadang jarang disampaikan ya. Jadi ahli waris, ahli keluarganya itu anaknya, cucunya wajib kodok puasa orang tuanya, bukan fidyah, bukan fidyah, ya kan? Jadi bapak ngasih beras 1 ton dibandingkan 1 hari, kodok lebih utama, kodok anaknya. Itu cuma kan kadang-kadang nggak disampaikan, tapi saya sampaikan ya supaya paham. Jadi fidyah itu bagi yutiquna itu orang yang pikun, tua, nggak ada harapan muda, orang yang sakit nggak ada harapan sembuh, lalu orang yang pekerja berat, nggak ada pekerjaan lain kecuali dia kerjaan itu doang, itu fidyah, ya kan ya. Itu ya, bukan lalai. Kalau lalai nggak ada lalai. Kalau sakit ada harapan sembuh, head, yang head itu kan aslinya nggak head nih, makanya kita nih yang istri kita sampai ini yang masih punya hutang bayar. Kalau besok tahun 2 kali Ramadan nggak bayar, maka 2 kali kodok dan fidyah, atau baru fidyah, kodok dan fidyah. Masya Allah. Kenapa bisa begitu? Karena dia tidak melaksanakan puasa harusnya tahun ini, tahun besok berpuasa. Makanya kita ketika masih hidup kita sampaikan ke istri kita nih Pak ya, sampaikan ke istri kita jangan sampai dia punya hutang apa? Hutang puasa. Kalau kita kan nggak ada yang head ya, insya Allah nggak ada yang punya hutang. Ya. Kalau bayar fidyah ya, fidyah. Ya. Misalkan kita gabung sekaligus bisa, boleh tidak? Dalam sebulan sekaligus bayar gitu. Boleh. Boleh. Tapi sebenarnya fidyah itu dibayar ketika masih hidup sebenarnya yang utamanya ya. Misalnya kita punya orang tua nih lagi sakit, nggak bayar fidyah, dia nggak mampu puasa kan, emang udah tua, udah pikun, kita bayarin aja nih sekarang. Caranya begini Pak, makanya panitia zakat itu begini sekarang, kalau bisa kalimatnya tuh di depan masjid, di depan mushola, panitia zakat menerima zakat, infak, sodakoh dan fidyah, gitu. Nanti bukan digabung, jadi bukan digabung. Nanti misalnya kita bayar zakat fitrah dan bayar fidyah, tapi niatnya beda, ijab kabulnya beda. Yang pertama fidyah. Yang pertama zakat fitrah, kita bayarin zakatnya kan. Setelah itu kita bayarin fidyahnya nih, orang tua kita yang masih hidup bayarin fidyahnya. Yang utama sebenarnya beda itu orang masih hidup sebenarnya. Kalau yang nggak ada ya nggak apa-apa sih. Sebenarnya yang utama itu fidyah itu orang yang masih hidup. Ya, maksudnya masih hidup tuh dia tua, sakit di ruang ICU begitu kan ya. Udah nggak ada harapan sembuh tuh, nggak ada harapan sembuh, kita bayar. Nah, di Ramadan sekalian aja nggak apa-apa 1 bulan. Sebelum 1 bulan meninggal dia tengah jalan misalnya 15 harinya fidyah, yang 15 harinya udah bebas. Orang meninggal udah bebas. Ustaz pengen bayarin semua, ya nggak apa-apa, itu sedekah namanya. Makanya sedekah fidyah bukan fidyah. 15 harinya fidyah, 15 harinya sedekah fidyah gitu. Ya karena udah meninggalnya tengah-tengah gitu ya. Misalnya ada orang meninggal tanggal 15 Ramadan, ya kan ya, itu 15-nya fidyah, 15 harinya sedekah fidyah. Makanya kalimatnya kita nyebutnya sedekah fidyah aja. Kalau ada yang meninggal itu sedekah fidyah. Itu ya. Makanya lebih utama sebenarnya ini mungkin saya sampaikan apa adanya. Kalau kita punya rezeki, lebih baik sedekah jariyah. Itu lebih utama. Sedekah jariyah itu apa? Pokoknya terserah.
mau beli AC kek, mau apa kek, itu mah terserah pengurus masjid, musola, pengurus pesantren. Yang penting kita sedekah jariah untuk almarhum ibu kita, bapak kita, itu lebih utama lagi. Sedekah jariah, sedekah itu pasti nyampe. Kalau nggak percaya, kita mati, lalu kita ketemu orang tua kita, "Ma, Pak, kemarin saya sedekah jariah nyampe nggak?" "Nyampe, alhamdulillah." "Saya balik lagi ya." "Ya udah balik lagi dah." Gitu. Kalau nggak percaya itu nggak nyampe gitu, mati dulu gitu ya. Nyampe Pak ya. Itu hadisnya jelaskan, idza mata ibnu Adam in qata amalu illa min salasin. Apabila manusia wafat terputus amal kecuali 3. Apa itu? Sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu jelas. Makanya yang punya, yang kemarin ngasih AC ini, masya Allah. Ya, sedekah jariyah ya, masya Allah. Udah enak sekarang terawih sini ya, asal. Cuma memang kurang katanya. Ya kurang 2. Kalau ada punya rezeki jamaah boleh beli lagi. Kenapa kurang 2? Kalau masih subuh sih enak. Coba kalau zuhur masih panas, makanya masih dihidupin kipas anginnya. Karena kurang. Ya ini kan harus satu lagi untuk ibu-ibu. Ya, insyaallah. Mudah-mudahan nanti pas. Nah ini makanya saya hubungkan sekarang ya. Ibu-ibu bapak-bapak yang sholat maghrib malam nisfu Sya'ban, bawa air dan bawa infak gitu. Bawa air 1 galon, infaknya 5.000, orang pantes lah gitu ya. Air 1 galon, infaknya 20.000 lah, pantes gitu ya. Jadi nyamain gitu kan galon 20 misalnya, gitu misalnya. Gitu ya, 1 teko infaknya 20.000. Ini bukan ya. Bayangin kalau yang datang misalnya jamaah sholat nisfu Sya'ban nanti ada 200 orang, 1 orang 20.000 aja. Wah, dapat 1 AC ya, dapat ya? Masih kurang ya. AC sekarang berapa Pak? 4 jutaan ya, 4 jutaan. Insya Allah dapat ya, 1 lagi, 2 lagi. Amin. Ya rabbal alamin. Insyaallah. AC-nya udah ada, males sholatnya, males lagi. Ya, insyaallah ini namanya sedekah jariyah, sedekah jariyah. Mengalir pahala, yakin Pak, mengalir pahala insyaallah. Ya Allah. Masyaallah. Jadi kalau rame-rame kan enak, cepat selesai ini, masyaallah. Cepat juga. Enak banget. Masyaallah, tabarakallah. Ini insyaallah sampai tanggal 30 Ramadan nanti penuh terus ini kalau AC. Terus. Udah pakai AC masa masih malas sholat tarawih gitu. Nanti Pak ya, kembali lagi, jadi laki-laki perempuan dapat pahala yang sama. Jadi nggak bisa dibedain, sama aja. Misalnya nih kita nih rajin ke musola, ke masjid berjamaah. Istri kita yang tidak ikut dapat pahala yang sama Pak. Ini enak itu jadi ibu. Jadi istri jadi anak perempuan yang tidak ikut sholat berjamaah di musola dapat pahala yang sama. Suaminya, ayahnya yang ke musola 20